ini yang paling penting adalah di dalam pergerakan, disitulah terjadinya keberkahan. Proses Safa Marwah itu memang selalu bagi seorang pebisnis itu harus selalu dilakukan gitu, sehingga akan muncul air zam-zam yang akan abadi selama proses kiamat itu belum terjadi. Insya Allah itu akan terjadi. Saya paling sedikit saja ya Ustaz ini yang ngasih saran kenapa sih kita bergabung di Muhsinin Club. Salah satunya mungkin kita pernah merasakan sesuatu di mana saat itu kita tidak punya apa-apa gitu. Ada frekuensi kesamaan pada saat itu kita tidak mempunyai apa-apa, karena kata guru saya mah gini, ketika kita bisa memberi bukan karena kita orang kaya, tetapi karena kita pernah merasakan tidak punya apa-apa. Jadi disitulah proses munculnya memberi. Karena orang kaya, kalau kata guru saya itu selalu saya catat, saya simpulkan bukan berapa banyak yang bisa kita beli, tapi berapa banyak yang bisa kita beri. Nah, di konsep Muhsinin Club ini saya kenapa tertarik bergabung ketika lagi Facebook lah ya, lewat-lewat begitu muncullah Ustadz Randy dan lain sebagainya. Itu insya Allah saya sih bergabung karena saya sudah terinspirasi, karena konsep Muhsinin Club ini memang secara pribadi saya memang ingin seperti itu. Secara pribadi saya punya kelembagaan foundation secara pribadi, makanya saya mau belajar nih, mau berguru dengan Muhsinin Club. Ilmu-ilmunya itu nanti akan saya tarik, karena memang kalau Kang Yoga mah sudah nyampe 50%. Kalau saya masih belum, karena saya proses 5 baru yang ke angka di 20 saya. Nah, nanti mau mengupgrade lagi, proses nyampe lah di atas 50% ke atas. Kalau memang sudah nyampe ya disitulah artinya dunia sudah kita talak. Nah, kalau memang kita sudah bisa mentalak dunia, ya insya Allah ada ketenangan lah, ada kebahagiaan yang bisa kita raih. Kenapa saya di bisnis? Salah satunya karena saya senang bersilaturahmi, berinteraksi, sharing dan lain sebagainya. Kebetulan alhamdulillah dulu saya sih bisnisnya bukan di properti awalnya. Saya dulu kuliah di UPI sama Kang Eka aja, Kang Dewa juga. Saya angkatan 98, matematika. Kita satu fakultas tuh. Makanya saya bilang, wah, filosofis hidupnya, belajarnya sebenarnya sama, cuman tingkat nilai nominalnya aja. Mungkin keadaannya pada saat itu sama. Terjadi ya intinya maaf ya, kita sama-sama pernah tertipu. Kita juga berinvestasi ke seseorang, ternyata di luar dugaan setahun 2 tahun berjalan lancar tuh. Tiba-tiba maaf ya, kita tambahin dikit-dikit lah fasenya begitu, tiba-tiba sama orang-orangnya hilang dah. Tapi dari situ kita banyak belajar tentang arti hidup dan memaknai hidup. Sehingga ketika kita tidak mempunyai sesuatu, ketika kita memiliki sesuatu, kita berempati kepada orang yang tidak memiliki sesuatu. Nah, itu seperti itu. Sehingga saya lama juga di Bandung, sampai punya anak 2, masih di Bandung. Karena saya orang Betawi, disuruh pulang dah tuh sama ibu saya. Yang penting satu permintaan, yang penting saya tetap bekerja, bukan pekerja tetap. Nah, itu satu, diridhoi sama ibu saya. Alhamdulillah tuh, saya balik ke Jakarta. Sehingga pada saat itu saya langsung di 2017 mulai bangun properti. Awalnya kita namanya Amanah Barokah Sejahtera, PT Amanah Barokah Sejahtera untuk di Tangerang Selatan. Itu ownernya kita ada 4 orang, Kang Randy, Kang Dewa, salah satunya saya. Alhamdulillah dari 2017 sekarang kita lagi membangun mau 9 klaster. Satu klaster yang paling minim itu 10 unit. Yang paling gede kita baru mau 25 per unitnya. Itu alhamdulillah proses pandemi itu terjadinya klaster pertama kita, dan disitulah muncul greget, semangat, sehingga kita bisa keluar dari itu. Ketika kita closing, saat itu besoknya sebulan lah, saat itu pandemi. Itu kita diantara berempat tuh ya, semakin banyak kepala memang semakin nikmat kalau di bisnis, kalau bagi saya ya, karena disitulah kita bisa memanage bagaimana mengelola pikiran, perasaan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa alhamdulillah tuh sedikit demi sedikit kita bisa keluar. Fase properti itu kita awalnya 21 unit, satu klaster. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Kemarin perjanjian kita sama investor 2 tahun. Alhamdulillah sudah close dengan investor karena kita menggunakan dana orang lain. Kata guru saya mah dulu, beranilah optimis pakai duit orang lain lah. Gimana caranya menumbuh kembangkan uang orang dan uang kita sehingga bisa tumbuh berkembang. Dia punya anak, punya istri, uangnya lah yang bekerja.
Nah, ketika kita sudah bisa menjalankan itu, insya Allah dah istilah kata mah kita tinggal jalan-jalan aja. Itu mungkin ya dari saya sedikit. Kebetulan juga ada bisnis saya yang kedua, bisnis di konveksi rumah produksi Al Badr 313. Kemarin juga saya baru raker di Bogor. Alhamdulillah baru 35 mesin. Mudah-mudahan kita menuju garment. Kedepannya kita ekspansinya scale up, bahasa Kang Dewa mah. Saya selalu mencontoh scale up kepada teman-teman. Yang paling penting adalah pantaskan diri kita untuk mendapatkan mau berapa nih, berapa miliar kah, berapa ininya. Pantaskan diri kita. Makanya salah satu saya bergabung di sini ya ingin memantaskan lah konsep-konsep yang di Muhsinin Club ini. Sebenarnya saya terinspirasi itu dari Insinyur Solah yang dari Mesir tuh. Itu begitu luar biasa, dari income atau sedekah yang kita partisi itu bisa menghasilkan yang begitu luar biasa. Kalau saya punya konsep saat ini, mudah-mudahan nanti dari 25% tuh yang ada di Muhsinin Club itu satu dibagi juga porsinya, dimainkanlah ke investasi ke teman-teman yang ada bisnis sehingga dia bisa menumbuh kembangkan luar biasa. Kalau maaf ya, kalau sudah sampai 100 miliar itu kalau hanya buat begini-begini doang dalam tanda kutip ya, sayang. Harus maaf ya, DF punya rumah sakit, punya pesantren, walaupun tidak hanya seperti itu. Saya jujur aja secara pribadi, saya punya cita-cita ilmu yang di Muhsinin Club ini ingin bergabung. Salah satunya maaf dari keuntungan bisnis saya lah, itulah yang akan saya putar. Nanti juga saya pengen punya admin khusus secara pribadi, dibagi porsi yang 50%-nya langsung dibagikan langsung, yang 50%-nya lagi itu ditumbuh kembangkan lagi sehingga terus berputar. Sehingga maaf ya, suatu saat kita punya mimpi besar, punya rumah sakit, punya pesantren. Alhamdulillah walaupun saya sawah belum begitu banyak, punya cita-cita 1 hektar saya target sawah di Sumedang. Itu alhamdulillah ketika panen saya sudah pecah 50%. Saya simpan, saya bagikan ke rumah-rumah tahfiz. Disitulah yang membuat energi gelora kita untuk selalu bergerak. Ya itu saja Ustaz Randy, Kang Dewa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kang Yong, terima kasih atas rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.